Taksonomi serangga urang batang coklat. Dalam taksonomi hama, urang batang coklat masuk ke dalam kelas Insecta, ordo Hemiptera, famili Delpasidae, genus Milaparvata, spesies N. lugens dengan nama binomial Milaparvata lugens. Urang batang coklat berkembang biak secara seksual. Masa prapeneluran 3-4 hari untuk Brachyptera atau bersayap kerdil dan 3-8 hari untuk Macroptera atau bersayap panjang. Telur biasanya diletakkan pada jaringan pangkal pelepah daun. Tetapi, kalau populasinya tinggi, telur diletakkan di ujung pelepah dan tulang daun. Telur diletakkan berkelompok. Satu kelompok telur terdiri dari 3-21 butir. Satu ekor betina mampu meletakkan telur 100-500 butir. Telur menetas setelah 7-10 hari. Muncul wereng muda yang disebut nimfa dengan masa hidup 12-15 hari dan setelah fase ini menjadi wereng dewasa. Dalam perkembangan hidupnya, wereng batang coklat mempunyai 3 stadium pertumbuhan, yaitu stadium telur, nimfa, dan dewasa. Wereng batang coklat adalah salah satu hama utama pada pertanaman padi sawah di Indonesia karena perkembangannya yang sangat cepat dan dapat menghabiskan makanan dalam waktu yang singkat. Apabila hama ini menyerang tanaman padi, dapat menimbulkan kerugian dalam skala besar. Kerugian yang ditimbulkan akibat adanya serangan hama wereng coklat adalah bervariasi dan sangat tergantung pada luasnya hamparan yang diserang. Serangga dewasa hama ini berwarna coklat berukuran 4-5 mm. Kerusakan yang diakibatkan oleh hama wereng batang coklat adalah melalui pengisapan cairan yang ada dalam jaringan tanaman padi. Peningkatan populasi hama wereng coklat ini didorong oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, penanaman padi varietas rentan serangan, yang kedua, jadwal tanaman yang tidak serentak, yang ketiga, penggunaan insektisida yang tidak tepat, baik itu jenis, dosis, waktu, dan cara, terus pemupukan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain sebagai hama, wereng coklat juga berperan sebagai penular penyakit kerdil hampa dan kerdil rumput. Setiap ekor wereng coklat berpotensi menularkan penyakit virus kerdil hampa dan kerdil rumput dari tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat. C. Cara pengendalian wereng batang coklat. Yang pertama, dengan teknik budidaya. Teknik budidaya yang dilakukan yaitu dengan menanam varietas tahan wereng. Kemudian lakukan pemeliharaan tanaman mulai dari persemaian sehingga tanaman muda tidak terserang wereng coklat. Juga dengan penanaman serempak dalam satu wilayah. Gunakan pupuk sesuai kebutuhan varietas tanaman. Pada saat terjadi serangan, keringkan petakan sawah selama beberapa hari untuk memudahkan teknis pengendalian. Kedua, dengan kimiawi. Bila populasi wereng coklat sudah mencapai batas ambang ekonomi, semprotkan dengan insektisida yang berbahan aktif seperti imidacloprid, karbofuran, thiamethoxam, dan bupropion. Yang ketiga ada hayati. Mengembangkan agen hayati dan musuh alami untuk mengurangi potensi bahaya wereng coklat dengan biaya murah, yaitu menggunakan ekstra daun limbah. Yang keempat ada mekanis. Menggunakan lampu perangkap atau light traps karena biasanya hama wereng batang coklat ini aktif pada malam hari. Oleh karena itu, apabila memasang lampu perangkap di tengah sawah, maka wereng akan berkumpul pada lampu tersebut dan akan masuk dalam perangkap lampu. Fenomena revolusi hijau. Revolusi hijau ini merupakan sebuah upaya modernisasi sistem dan budidaya pertanian di negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang itu khususnya di negara Amerika Latin dan Asia. Dengan revolusi hijau ini diharapkan petani dapat dikenalkan dengan penggunaan pupuk buatan, pestisida, bibit unggul, peralatan pertanian modern, dan sistem budidaya pertanian yang baru. Diungkapkan dalam jurnal Revolusi Hijau Perubahan Sosial Ekonomi Petani Wanita di Kabupaten Sleman pada tahun 1970 sampai dengan 1984, karya Sumiati Rahayu 2015. Revolusi Hijau ini pada awalnya diperkenalkan oleh Norman Bloch pada tahun sekitar 1968, sehingga ia mampu mengembangkan varietas unggul HYV atau biasa disebut dengan high yielding variety pada tumbuhan utama pangan seperti padi, gandum, jagung, dan lainnya.
Penerapan revolusi hijau di Indonesia terjadi pada masa Orde Baru. Pada tahun 1970 hingga 1980, pemerintahan Orde Baru melakukan investasi besar-besaran terhadap sektor pertanian. Pemerintah Orde Baru membangun dan mengembangkan program-program modernisasi pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian Indonesia. Pada tahun 1984, pemerintah Orde Baru mengeluarkan program Panca Usaha Tani yang terdiri dari 5 asas utama, yaitu pemilihan dan penggunaan bibit unggul, pemupukan secara teratur, irigasi yang baik dan cukup, pemberantasan hama secara intensif, dan teknik penanaman yang teratur. Akibat yang ditimbulkan dari revolusi hijau. Revolusi hijau pada masa pemerintahan Soeharto berhasil menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan besar dunia pada dekade 1980-an. Revolusi hijau ini memberikan dampak positif berupa meningkatkan kesejahteraan petani, menguatnya perekonomian pedesaan, meningkatkan ketahanan pangan nasional, dan membuka kesadaran masyarakat pedesaan akan pentingnya adaptasi teknologi. Namun di sisi lain, revolusi hijau ini juga memberikan dampak negatif berupa ketergantungan petani dalam penggunaan pupuk kimia dan pestisida, penggunaan teknologi modern dalam usaha tani yang tidak merata dapat menyebabkan kesenjangan, dan yang terakhir dapat menimbulkan kapitalisasi dalam sektor pertanian. Untuk mengatasi dan mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh teknologi revolusi hijau, perlu dilakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap teknologi revolusi hijau tahun 1970 sampai 2005. Beberapa konsep teknologi yang dapat mendukung keberlanjutan sistem produksi dan kelestarian lingkungan sebelumnya telah dikemukakan. Di antaranya adalah agroekoteknologi oleh Sumarno dan Suyanto 1998, Usaha Tani Ramah Lingkungan oleh Sumarno tahun 2000, Pengelolaan Sumber Daya dan Tanaman Terpadu oleh Makarim dan Las 2005, dan yang lebih menekankan kepada aspek pelestarian lingkungan adalah konsep pertanian organik oleh Uphoff dan Gani tahun 2005. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun pertanian keberlanjutan biasa disebut dengan teknologi revolusi hijau lestari atau biasa disingkat dengan TRHL. Dalam rangka mengurangi dampak revolusi hijau, yaitu yang pertama, kita bisa membuat pola dan pergiliran tanaman, yang kedua pemilihan varietas, yang ketiga penyiapan lahan optimal, yang keempat pengayaan kandungan bahan organik tanah, yang kelima penyehatan ekologi lahan sawah, yang keenam penyediaan hara secara optimal, yang ketujuh pengendalian terpadu terhadap hama penyakit gulma, yang kedelapan penyediaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sumber air secara bijaksana, dan yang terakhir adalah peningkatan pengetahuan dan kesadaran petani terhadap produktivitas dan kelestarian sumber daya.